Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel film pendek. Kali ini channel film pendek akan menceritakan kisah orang yang bisa berubah siapa saja. Enak juga ya bisa berubah siapa aja cuy. Kisah ini dibuka dengan perkumpulan seorang intel zaman old yang saling berkumpul membahas apartemen dan juga toko-toko yang ditutup oleh seorang mafia yang menguasai wilayah tersebut. Namun yang menjadi kejanggalan adalah para intel tersebut mereka meminta bantuan kepada tukang penjahit sepatu yang terkenal di kota itu. Kemudian adegan loncat dan memperlihatkan seorang pria yang bernama Max yang merupakan seorang penjahit sepatu. Ia menghabiskan hari-harinya untuk menjadi sepatu kulit di daerahnya. Max ini bertetanggaan dengan seorang pencukur rambut yang bernama Jimmy. Dan tampaknya Jimmy ini sangatlah peduli dengan Max. Ia sering menanyakan keadaan ibunya yang sedang sakit. Sebelum lanjut ke ceritanya alangkah baiknya like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau kami upload video terbaru kami. Kita langsung aja ke cerita selanjutnya ya cuy. Suatu hari seorang wanita yang bernama Carmen mendatangi Max untuk mengajaknya melawan sebuah gerakan pengembangan pertokoan di wilayah itu. Selain itu Carmen juga memberikan selembar kertas untuk melakukan unjuk rasa untuk menolong seorang kakek. Kakek tersebut yang kabarnya akan diusir dari apartemennya. Di kemudian hari ia mendapatkan seorang pelanggan yang bernama Leon. Leon meminta Max untuk menyemir sepatunya yang berdebu. Leon melihat Max yang tampak tertarik dengan jam tangannya yang tampak mahal. Kemudian ia pun menceritakan tentang koleksi jam tangan yang ia sembunyikan di apartemennya. Leon juga meminta Max untuk menjahitkan sepatunya yang rusak. Di tengah-tengah ia menjahit, Max mendapati bahwa mesin penjahitnya rusak. Untuk itu ia memakai mesin penjahit tua yang terletak di gudang miliknya. Pada awalnya tidak ada yang janggal dengan sepatu yang ia jahit. Secara tidak sengaja ia melihat ukuran dalam sepatu itu sama dengan ukuran sepatu miliknya. Melihat hal itu Max pun mencoba sepatu tersebut. Dan betapa terkejutnya Max mendapati bahwa dirinya saat ini telah berubah menjadi Leon. Namun setelah ia melepas sepatu tersebut ia kembali menjadi Max. Seperti biasanya ia mulai menyadari bahwa itu merupakan efek dari sepatu yang ia pakai. Kemudian ia mencoba sepatu lainnya yang ada di jajaran rak miliknya. Namun tak memberikan efek sama sekali hingga akhirnya ia pun menyadari bahwa itu merupakan efek dari mesin penjahit yang ia gunakan. Max pun mulai menjalani sepatu yang ada di sana. Dia mencoba sepatu-sepatu itu dan Max pun mulai memiliki sebuah ide. Dan ia menjajal kekuatan sepatu jahitannya itu. Dengan menjumpai Jimmy tetangga akrabnya yang ternyata ia sama sekali tidak mengenali Max yang sedang berubah wujud menjadi orang lain. Max mulai menggunakan kekuatan sepatu jahitannya itu untuk berubah wujud menjadi siapapun yang ia mau. Kemudian dia menjenguk ibunya yang sedang sakit. Lalu ia pun mulai bertanya kepada ibunya tentang apa yang ingin ibunya harapkan saat ini. Ibunya pun menjawab bahwa jika ia berkesempatan, ibunya ingin makan malam bersama suaminya yang telah pergi meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Mendengar jawaban ibunya itu Max tersenyum dan berniat akan mengabulkan permintaan ibunya. Keesokan harinya ia mendapati seorang pelawanita yang bernama Trin. Trin meminta Max untuk menjahitkan sepatu pacarnya yang sedang rusak. Dan malam harinya Max menggunakan sepatu jahitannya itu untuk menyamar menjadi pacar dari Trin. Ia datang ke apartemen Terry dengan wujud pacarnya. Secara kebetulan Trin saat itu sedang mandi. Dan ia mengajak Max yang ia kira merupakan pacarnya untuk membajak sawah bersamanya. Namun saat Max hendak membuka pakaian miliknya ia teringat bahwa ia akan berubah ke wujud asli ketika ia melepas sepatu yang ia kenakan. Ia menyadari hal itu Max pun langsung pergi berpamitan dengan Trin dan tak jadi membajak sawah dengannya. Sungguh disayangkan sekali di hari berikutnya Max menjahit sepatu milik ayahnya. Dan Max berubah wujud menjadi ayahnya yang telah lama pergi. Kemudian ia menjumpai ibunya yang telah lama merindukan kehadiran sosok suaminya itu. Melihat wajah suaminya berada tepat di depannya ibunya tampak sangat terharu sekaligus sangat bahagia. Mereka pun berdansa bersama pada malam itu hingga ibunya merasa lelah dan tertidur. Pagi harinya Max membangunkan ibunya yang kala itu sedang tertidur pulas. Namun setelah ia mengeceknya ternyata malam itu merupakan malam terakhir bagi Max menyaksikan ibunya hidup. Luka yang amat mendalam sangat dirasakan oleh Max. Jimmy sebagai tetangga akrabnya juga merasakan hal yang sama. Dan ia menyemangati Max untuk tetap bertahan hidup dan melakukan hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama.
Nah, di hari berikutnya Leon kembali datang ke toko sepatu milik Max untuk mengambil sepatunya. Sikap Leon terhadap Max sangat tidak ramah. Ia sempat merendahkan ibu Max yang meninggal dunia dengan kata-kata yang tidak sewajarnya. Ditambah lagi mood yang dimiliki Max kala itu kurang baik sehingga ia pun mencari alasan untuk mengusir Leon dari tokonya itu. Dengan menanyai tiket sepatu yang telah ia berikan kepadanya, Leon yang tak peduli dengan tiket tersebut memaksa Max untuk memberikan sepatu miliknya. Namun Max menolak hingga terjadi sedikit keributan di toko itu. Hingga akhirnya Leon pun pergi dengan rasa kesal sedangkan Max tanpa memikirkan sesuatu untuk menjahili Leon. Max pun menyamar dan mulai mengawasi gerak-gerik Leon. Ia pun mengikutinya hingga ke apartemen milik Leon. Kemudian si Leon telah pergi dari apartemennya. Ia pun mulai menyelinap masuk. Ia pun mulai mencari-cari letak koleksi jam yang diceritakan oleh Leon kepadanya. Bukannya menemukan apa yang ia cari, Makek justru menemukan sebuah koper yang berisikan senjata. Entah bego atau gimana nih orang. Max malah menyetrum tangannya sendiri hingga ia pun jatuh pingsan. Saat terbangun ia bergegas keluar dari apartemen itu dalam wujud Leon. Sialnya Leon yang asli telah berada di apartemen itu dan bertemu dengan Max. Sontak Leon langsung menghajar Max dan mencekik lehernya hingga hampir mati. Beruntung Max menyetrum Leon dengan stun gun hingga ia pun tak sadarkan diri. Nah, setelah sadar Max telah mengikat Leon pada sebuah kursi dan mengancamnya untuk mengatakan di mana letak jam tangan miliknya. Siangnya anak buah Leon datang untuk menjemput Leon menuju ke suatu tempat. Max menanyakan tujuan anak buahnya datang menemui Leon. Dan ternyata mereka akan mengambil uang milik Leon ke sebuah tempat. Melihat adanya kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih besar, pada akhirnya Max tergiur. Dan Max menyamar menjadi Leon lalu ikut bersama anak buahnya ke sebuah tempat. Ternyata anak buahnya sedang menginterogasi seseorang yang bernama Patrick. Mereka menangkap Patrick karena menurutnya Patrick telah mencuri uang darinya. Anak buahnya hendak menghabisi Patrick. Namun Max mencegahnya karena ia tidak tega. Max membebaskan Patrick setelah ia menanyai dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Karena atas perintah Max yang memakai wujud Leon, anak buahnya pun tak bisa berbuat apa-apa selain membebaskan Patrick. Selepas itu mereka bertiga beranjak ke rumah seorang wanita yang bernama Ellen. Sepertinya Leon telah memiliki perjanjian dengan Ellen. Ia dibayar untuk menghabisi nyawa seseorang. Max pun kembali ke apartemen Leon. Dan ternyata Leon telah lepas dari ikatannya. Sepatu Max secara tidak sengaja terlepas dan betapa terkejutnya Leon setelah melihat wujud Max yang asli. Max pun bergegas lari dari sana namun kakinya ditahan oleh Leon dan secara tidak sengaja Max menendang layar Leon hingga membuatnya mati karena sepatu yang ia kenakan. Max pun bergegas pergi meninggalkan apartemen tersebut dan kembali ke rumahnya. Max ini orangnya polos sekali cuy. Saking polosnya ia melaporkan dirinya sendiri ke kantor polisi bahwa ia telah membunuh seseorang. Namun betapa terkejutnya ia setelah mendapati bahwa ternyata mayat Leon sudah hilang dari sana. Dan karena tidak mendapatkan bukti apa-apa, polisinya menangani kasus itu pun pergi begitu saja. Sepulangnya dari sana ia kembali dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Ternyata sepatu serta tas miliknya telah berada di tokonya. Merasa itu tidak benar, ia pun berencana untuk mengembalikan barang-barang itu ke tempat yang semestinya. Namun Jimmy melarangnya. Ia memperingati bahwa Max akhir-akhir ini terlihat aneh. Ia juga menceritakan jika sebelum ayahnya menghilang juga terlihat aneh seperti Max. Saat ini Jimmy memperingatinya untuk tidak meneruskan aktivitasnya itu. Karena ia takut hal yang sama akan terjadi pada Max. Namun Max mengabaikannya, ia pun pergi ke tempat Ellen. Sayangnya Ellen tidak mempercayai dan Max pun dibawa oleh anak buahnya ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan Max berubah wujud menjadi seorang pria tua yang sangat menakutkan. Anak buah Ellen yang melihatnya pun ketakutan dan akhirnya mereka menabrak pinggiran jalan. Dan Max berhasil kabur darinya. Max teringat sesuatu, dua orang yang diperintahkan Ellen untuk dibuang dari apartemennya adalah Solomon, si kakek tua yang dikatakan Carmen waktu itu. Max menceritakan kepada Carmen dan juga kepada Solomon. Max memperingatinya untuk segera pergi dari gedung itu sebelum anak buah Ellen datang dan menghabisi nyawanya. Namun tampaknya Solomon tidak menggubris hal itu. Ia tetap bersikuku akan menempati gedung itu hingga ajal menjemputnya. Max pun terpaksa menggunakan kekuatan sepatu ajaibnya itu. Ia pun melakukan kesepakatan dengan Ellen. Solomon bersedia pergi dari apartemennya itu jika Ellen bersedia memberinya uang senilai $100 juta.
sekaligus tiket menuju Chicago tempat putrinya berada dan Ellen pun menyetujui kesepakatan itu. Nah, malam harinya anak buah Ellen menjemput Solomon serta memberikan sejumlah uang kepada Solomon. Setelah mereka keluar, anak buah Ellen mendapati bahwa sepatu mereka telah hilang. Solomon menyebutnya itu merupakan ulah maling. Akhirnya mereka terpaksa membeli sepatu baru dan memberitahukan Ellen. Dan Solomon telah dijemput bus dan sedang menuju ke Chicago. Ellen memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke gedung itu dan mengawasi keadaan. Saat itulah Max menyamar menjadi Leon dan anak buah Ellen. Melihatnya masuk ke dalam gedung, ia pun lantas mengikutinya. Anak buahnya itu terkejut setelah melihat ternyata temannya sedang disekap di dalam ruangan yang mana itu merupakan Max yang sedang menyamar. Dan ia pun berhasil melumpuhkan anak buahnya itu. Setelah menyetrumnya dengan teaser, ia kemudian mengkonfirmasi bahwa kondisi gedung baik-baik saja sehingga Ellen datang ke tempat tersebut dan memeriksanya langsung. Namun betapa terkejutnya ia setelah mendapati bahwa Solomon masih berada di dalam gedung tersebut dan tetap bersikukuh untuk tetap tinggal di gedung tersebut. Nah, mendengar hal itu Ellen pun mengancam Solomon dan akan membakar gedung tersebut serta Solomon jika ia masih bersikeras untuk tetap tinggal di gedung itu. Ellen juga mengancam akan membunuh putrinya yang berada di Chicago. Nah, ternyata Max telah merencanakan sedemikian rupa dan percakapan mereka berdua telah terekam dengan jelas dan siap akan diterbitkan di stasiun televisi. Dengan begitu terbongkarlah sudah kejahatan yang dilakukan oleh Ellen. Pagi harinya Charmaine mendatanginya. Ia menyampaikan terima kasih karena Max telah membantunya mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh Ellen. Ia juga mengajak Max untuk ngedate bareng bersamanya dan akhirnya setelah sekian lama menjomblo, Max akhirnya menemukan pasangan hidupnya. Dan itu merupakan pencapaian yang sangat besar. Malam harinya ia mengembalikan semua barang Leon yang telah ia ambil darinya kepada pacar Leon dan ia menyarankan untuk menjualnya dan menukarkannya dengan banyak uang. Selepas itu ia keluar dan ternyata ia telah ditunggu oleh seorang pria yang tak dikenal. Yang ternyata pria tersebut merupakan anak buah Patrick, orang yang telah ditolongnya tempo hari. Tampaknya Patrick akan berbuat jahat kepada Max yang sedang menggunakan wujud Leon. Ia tidak menghiraukan jika dulu Max telah membebaskannya dari amukan anak buah Leon. Dan akibatnya karena menghampirinya mobilnya menabrak sesuatu hingga membuat mereka semua mati kecuali Max, dan secara ajaib Max telah berada di tempat Jimmy yang ternyata Jimmy adalah ayahnya yang telah lama hilang. Ayahnya juga menggunakan kekuatan mesin sepatu ajaibnya itu. Ternyata selama ini ia memiliki sebuah organisasi penjahit sepatu ajaib yang tersebar di seluruh dunia. Dan itu sudah ada secara turun-temurun dari generasi ke generasi, ya semacam agen rahasia gitulah. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah dengan para tukang-tukang penjahit sepatu yang ada di luar sana, bisa jadi mereka adalah intel yang sedang menyamar. Berhati-hatilah. Dan film ini pun berakhir dengan begitu santuinya cuy. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.